Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan hangat lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Harga bahan pokok belum normal, warga serbu pasar murah. Cuaca panas, pesanan es kristal meningkat hingga 50%. Ajak lestarikan lingkungan, pembalap MotoGP menanam terumbu karang di pantai kota Mandalika. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan warga menyerbu pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Kecamatan Labu Api dan Gunung Sari, Kamis siang. Warga yang merasakan kenaikan harga sembako sejak 2 bulan lalu rela datang dari berbagai wilayah untuk membeli bahan pokok yang dijual lebih murah dari pasaran. Pasar murah menyediakan sembako diantaranya beras Rp10.900 per kilogram, telur Rp45.000 per papan, minyak Rp14.000, serta bumbu dapur dan sayur mayur yang dijual dengan harga normal. Operasi pasar digelar untuk membantu warga yang kesulitan membeli bahan pokok akibat melonjaknya harga di pasar tradisional. Tujuan dari pelaksanaan pasar murah ini adalah untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW serta untuk menekan inflasi yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Ini di mana saja digelar, Bu? Di 10 kecamatan, masing-masing kecamatan kita pelaksanaannya satu desa. Satu desa. Sasarannya Kami jelasnya untuk masyarakat yang menengah ke bawah, karena harga-harga yang kita berikan adalah untuk distributor atau retail modern, kita kasih yang harga-harga promo di luar harga pasaran. di pasar berapa harganya? Ya, 19. Oh, lebih murah di sini, Bu ya? Ya mungkin harapannya, Bu, sedikit karena harga banyak yang mahal di pasar dengan adanya pasar murah ini. Ya, supaya tetap murah sih. Oh, tetap digelar juga, Bu ya? Iya. Pasar murah digelar di 10 kecamatan secara bergilir untuk memastikan stok pangan untuk masyarakat terpenuhi dan mencegah inflasi. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Lombok Timur memperpanjang waktu pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Sebelumnya, batas waktu pendaftaran berakhir pada tanggal 9 Oktober, namun diperpanjang hingga 12 Oktober. Perpanjangan karena banyaknya keluhan dari pendaftar yang gagal login dan tidak bisa mengakses pendaftaran secara online akibat gangguan sistem. Gangguan tersebut diduga terjadi karena banyaknya pendaftar yang mencoba masuk sehingga menyebabkan aplikasi error. BKD PSDM mencatat hingga akhir masa perpanjangan, jumlah pendaftar menembus 7.359 orang dengan rincian 3.601 formasi guru, 2.070 tenaga kesehatan, dan tenaga teknis mencapai 1.668 orang. Sementara formasi yang dibuka sebanyak 793 dengan rincian 440 guru, 255 tenaga kesehatan, dan 98 tenaga teknis. Yang semula jadwalnya berakhir kemarin tanggal 9 Oktober ini, tetapi ada surat terbaru dari BKN yang mengatur terkait penjadwalan ulang pelaksanaan CSN tahun 2023, ada perpanjangan 2 hari untuk pendaftaran sampai dengan tanggal 11 besok. Alasannya apa? Alasannya dari pihak BKN menyebut dalam suratnya bahwa karena tingginya trafik pendaftar sehingga mengakibatkan portal SSC ASN agak sedikit terkendala. Pemerintah daerah memastikan tahapan seleksi P3K di Kabupaten Lombok Timur akan dimulai bulan November 2023 hingga awal tahun 2024 nanti.
Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Musim kemarau menjadi berkah bagi pelaku industri es kristal di Kabupaten Lombok Barat karena omsetnya meningkat sejak 2 bulan lalu. Tingginya kebutuhan warga untuk menikmati hidangan dingin saat cuaca terik membuat pesanan meningkat dari 40 ton menjadi 60 ton per hari. Selain dipesan perorangan, es kristal juga dikirim ke hotel dan tempat hiburan sepulau Lombok dengan harga 5 hingga Rp10.000 per kantongnya, tergantung kemasan. Tak hanya pembuat es, berkah kemarau juga dirasakan pedagang es kaki lima di pinggir jalan. Untuk beberapa bulan terakhir ini, dari sebelumnya kita 2 tahun sudah kita mengalami musim hujan terus kan, tahu sendiri. Nah sekarang kita memasuki musim kemarau, kurang lebih sudah 2 bulanan lebih ya, bulan lebih. Jadi dalam bulan-bulan ini 2 atau 3 bulan sampai saat ini, memang penjualan es kita lumayan meningkat, bukan lumayan, sangat meningkat. Untuk saat ini kalau bagi saya perkirakan itu ada 20-25% dari penjualannya bulan yang waktu ya. Misalnya kita beli yang 20 kilo itu 1, sekarang meningkat menjadi 3, alhamdulillah. Sejak kapan ini? Sejak kemarau ini, ya berapa, sekitar 2 bulanan yang lalu. Sudah mulai meningkat sampai sekarang. Tingginya permintaan membuat pelaku industri es kristal harus memutar otak karena terhalang ketersediaan air bersih di musim kemarau. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Seorang anak bernama Serozi, 65 tahun di Kabupaten Lombok Barat melaporkan ibu kandung dan 7 saudaranya ke polisi atas dugaan perusakan bibit pohon di lahan seluas 28 are miliknya. Sengketa berawal saat sang ibu bernama Rakyah, 84 tahun, warga Dusun Nyur Gading, Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, menanyakan persoalan pembagian warisan peninggalan almarhum ayahnya. Menurut Rakyah, tanah seluas 28 are tersebut seharusnya dibagi dengan 7 saudaranya yang lain. Namun permintaan itu ditolak sang anak dengan alasan sudah dibeli dari sang ayah saat masih hidup. Kesal dengan tuntutan ibu kandung dan saudaranya, akhirnya Serozi melaporkan sang ibu dan saudaranya ke polisi. Kan adik-adiknya yang 8 orang ini kan meminta hanya 1 are saja, haknya kan. Itu akhirnya ibu bersama anak-anaknya yang 8 orang ini turun ke lokasi sawah untuk patok masing-masing 1 are itu, sedangkan sisanya masih 15 are untuk Pak Haji, untuk anaknya yang pertama. Jadi kan namanya tanah sawah, jadi patok itulah yang dijadikan sebagai dasar hukumnya pengerusakan, sehingga Haji Serozi ini, anak pertama ini, melaporkan ibu kandungnya sendiri ke Polres Lombok Barat. Di situ yang dilaporkan sebanyak 7 orang, di mana itu adiknya dan ibunya sendiri, inisial RA. Sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman dan melakukan koordinasi terlebih dahulu terkait dengan kasus ini. Masih melakukan penyelidikan tentunya, yaitu mengumpulkan alat bukti yang ada, dan kami melakukan koordinasi terlebih dahulu ke instansi terkait. Polisi masih mendalami laporan perusakan bibit pohon dan mengupayakan agar persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.